Istilah sunnah rasul atau apa saja malam Jumat bisa membunuh 70.000 atau 1.000 orang kafir, orang Yahudi dan seterusnya. Itu hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, fi qissati Tsumamah bin Utsalin, tentang kisah Tsumamah bin Utsal indama aslama, ketika ia masuk Islam. Wa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya ayyagtasila, untuk mandi. Jadi ini masalah orang yang mau masuk atau telah masuk Islam. Ada lagi hadis di atasnya, masih belum terbaca. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghtasilu min arba'in, beliau mandi dikarenakan 4 hal. Minal janabati, karena junub, wa yaumal jumu'ati, karena hari Jumat, wa minal hijamati, karena selesai bekam, wa min ghuslil mayyiti, dan setelah memandikan mayit. Rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini hal-hal yang mensunnahkan kita untuk mandi. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib itu ada 17 orang yang disunahkan untuk mandi atau mandi sunnah. Hadis di sini disebutkan dari 2 hadis ada 5. Pertama, jinabat, ya, ini mandi wajib, ya, kalau kita sudah jinabat. Lalu mandi Jum'ah, ya. Jadi saya baca satu hadis lagi supaya pas. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anha, dari Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun, mandi pada hari Jumat itu wajib, ala kulli muhtalimin, atas orang yang telah bermimpi atau orang yang balik. Jadi 3 hadis ini menunjukkan bahwa mandi hari Jumat itu wajibun, wajib. Ini dina Jumat ini Pak ya, wajib mandi kalau menurut hadis ini. Akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh 7 imam. Cuma para ulama itu memberikan fatwa bahwa wajibun di sini itu adalah anjuran, ya, karena nanti di bawahnya ada hadis lagi. Jadi sunnah. Coba kita oncai satu persatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena jinabat, sudah tahu kita. Masalah apa hari Jum'ah, ya. Nah, hari Jumat ini kita mandi itu disunahkan menjelang
berangkat ke masjid, ya. Karena ada hadis lagi di sini, ngapunten, saya baca lagi. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qol, saking Samurah bin Jundab, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddo'a yaumal jumu'ati, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dengannya ia merupakan sunnah, karena mengerjakannya sunnah dan kebaikan. Wa man igtasala fal ghuslu afdalu, dan barang siapa yang mandi itu lebih baik. Jadi dari hadis di bawahnya ini, wajibun di atas bukan berarti wajib kalau nggak mandi dosa, bukan berarti begitu. Lalu ada lagi kalau orang itu baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam ini, ya. Jadi baru masuk Islam itu disunnahkan untuk mandi, ya. Jadi ibu-ibu kalau nanti masuk Islam, ya Islam kok masuk Islam, ya. Ada saudara, teman dan seterusnya masuk Islam itu disunnahkan juga mandi. Lalu setelah memandikan mayit, itu kemarin sudah kita bahas. Lalu setelah hijamah itu canduk atau apa bahasa Indonesianya biasanya? Bekam, ya. Setelah bekam itu boleh, itu disunnahkan untuk mandi, termasuk kalau kita mau ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, ya, kita disunnahkan mandi dulu. Setelah mandi kita ke mikot, ya. Jadi ambil mikot di sana. Jadi disunahkan mandi. Ada pertanyaan mungkin? Kalau mandi Jumat itu dilaksanakan sebelum sholat subuh, mandi Jumat dilaksanakan sebelum sholat subuh. Kalau umpamanya Pak Ajis ini setelah mandi terus sholat subuh terus pergi ke Malang, nah itu umpamanya itu masih bisa ditoleransi. Tapi umpamanya kalau nggak kemana-mana, wah nanti bisa sebelum ke masjid bisa mandi, itu jauh lebih bagus, karena hadisnya itu nempel setelah mandi pergi ke masjid. Tapi boleh, diperbolehkan, ya. Jadi tidak harus nempel mau atau menjelang sholat Jumat, ya. Jadi setelah subuh terus mandi sekalian mandi Jumat itu boleh. Bahkan ngapunten, ada istilah sunnah Rasul. Pernah dengar Pak sunnah Rasul, Pak? Ya. Jadi orang-orang itu kalau ngomong sunnah Rasul malam Jumat, koyo-koyo ikut tok ae. Padahal sunnah Rasul yang biasa dilakukan Rasul, yo baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, ya, baca lain-lainnya. Cuma memang sunnah Rasul istilahnya itu untuk supaya tidak vulgar, Pak. Ya, dari kata-kata ML itu, ya, supaya tidak vulgar. Karena ada hadisnya begini, tidakkah engkau mampu memandikan istrimu pada hari Jumat? Hadisnya begitu, tidakkah engkau mampu memandikan istrimu pada hari Jumat? Nah, pada hari Jumat itu, ini maksudnya menjelang sholat Jumat. Nah, memandikan itu maksudnya memaksa istri supaya mandi. Nah, supaya mandi ya digitukan supaya dia mau mandi, semacam itu. Jadi artinya semacam itu difahami oleh para ulama. Jadi masih ada kesunahan, ngapunten,
ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul atau apa saja malam Jumat bisa membunuh 70.000 atau 1.000 orang kafir, orang Yahudi dan seterusnya, itu hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi tidak ada. Jadi kalau malam Jumat begini nanti bisa membunuh setan, bisa membunuh orang kafir sekian, tidak ada. Ya, sampai kadang-kadang malam Jumat, Bu, tolong Bu, tukono ekstra jos iki malam Jumat, mateni wong kafir. Ya, itu tidak pas. Tapi itu ada perintah untuk bisa kita mandi. Ya, itu perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.